Haleluya. Shalom. 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 Saudara-saudara semua, salam sejahtera dimanapun saudara berada pagi hari ini. Senang sekali saya boleh menyapa ibu bapak saudara semua, oma opa, adik-adik semua yang ada. Dan dimanapun suara ini bisa didengar, saya percaya kuasa Tuhan juga menjamah, melawat setiap hati, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Dan pagi hari ini sekalipun ibadah kita online, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Tidak mengurangi kuasa Tuhan kepada kita. Tuhan menjamah, melawat dan Tuhan bekerja. Siapkan hati kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Tuhan yang menyertai kita. Allah itu keselamatan kita, pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kasih setia pemeliharaanmu sampai hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan di dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang telah Kau siapkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Sucikan, kuduskan kami, hingga pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan hati kami juga siap untuk terus dilawat melalui firman-Mu. Urapi Tuhan, berkati Tuhan setiap para pelayan-Mu di pagi hari ini. Siapapun yang mendengar suara ini sampai dimanapun juga, Tuhan memberkati. Mari Roh Kudus pimpin kami, dan kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saudara sudah persiapkan hati untuk memuji Tuhan. Karena bagi Dialah dapat memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara percaya, pagi hari ini mari kita naikkan pujian, agar kita boleh lebih semangat lagi menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Lebih dari segalanya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku
lebih indah dan lebih berharga. Engkau baik Tuhan, haleluya. Lebih dari yang telah Kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Marilah saudara, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan apa yang lebih daripada kita pikirkan. Tuhan menyediakan apa yang lebih daripada kita pikirkan. Dia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas lebih dari dialah jaminan hidup kita. Hati-Mu ada bagi dan enough. Itu cukup ada hati Tuhan bagi kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada saudara Tuhan yang Kau jadikan hidup ini lebih indah lewat segala masalah yang Tuhan berikan. Kau jadikan yang Tuhan izinkan supaya kita lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia dan puji Dia. Bersyukur. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kaulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Hati-Mu ada Tuhan, bagi-Mu ada untuk kami semua. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Kau Tuhan yang mengasihi kita semua. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tuhan ingin menjadikan hidup ini lebih indah. Amin saudara. Dan lebih berharga. Lebih indah dan lebih berharga.
lebih berharga. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Dan kita tidak tahu yang terjadi di hari ini. Tuhan punya rencana di hari esok. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita menata ulang kembali kehidupan kita. Yang lama berlalu, yang baru datang. Kita hidup di dalam dimensi yang baru. Kita hidup di dalam new normal. Saudara yang kekasih, biarlah kita tetap taat kepada Tuhan, taat kepada protokol kesehatan, dan pagi hari ini Tuhan ingin menyatakan akan firman-Nya yang terdapat dalam 1 Korintus 2:9. Apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah dipikirkan kita, Tuhan berikan kepada setiap orang yang mengasihinya. Amin saudara. Kuncinya hanya mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu sama-sama kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Yuk kita siap memuji Tuhan. Pernah dilihat mata, Keren. yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Saudara percaya kuasa Tuhan tidak berubah? Amin. Taat kepada firman-Nya, cintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan menggenapi firman-Nya. Apa yang tak pernah dilihat, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yes. Ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Lebih semangat lagi ya. Allah sanggup Amin. melakukan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Kuasa-Nya Amin. tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup Semangat lagi saudara. melakukan Ya Allah yang sanggup segala melakukan segala perkara. perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tiada, Dia sanggup melakukan segala perkara. Sekarang di mana hati kita? Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama yang diberkati oleh Bapa yang mengasihi. Dia ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bila kita renungkan, kita mempunyai Bapa yang sangat mengasihi. Minta kepada Bapa hati yang baru, perubahan-perubahan hidup kita, agar kita boleh melihat rencana Tuhan di depan kita. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau sangat mengasihi kami semua. Dimanapun kita berada, kasihilah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dengan segenap hati kita. Itulah orang-orang yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, memulihkanku, hati yang baru hati yang baru berikan pada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melihat rencana-Mu dapat Tuhan. melihat Rencana-Mu indah di dalam setiap kehidupan. Engkau ada di setiap jalan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengiringan-Mu. Milikilah hati yang haus dan lapar, lapar akan firman Tuhan, haus akan memuji Tuhan, karena Kaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
kerajaan, Kerajaan kebenaran-Mu, itulah menjadi bagian kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami ya Allah. Terima kasih. Kau yang ku pandang yang ku selama hidupku. selama hidup. Mengasihi-Mu Tuhan, Mengasihimu memuliakan-Mu ya Allahku, memuliakan Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Allah segalanya di dalam kehidupan kami. Sembah Dia. Jangan lewatkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan mau bekerja pada setiap hati. Jangan keraskan hatimu. Dia mau bekerja, memberikan kebenaran firman, agar kita boleh melihat rencana Tuhan yang indah. Kaulah Kau yang kupandang selama hidup kami. Haleluya. selama hidup. Yesus, Yesus. Mengasihi, memuliakan-Mu Tuhan. Bapa dan Raja, sembah Dia. Mari kita mau mengasihi Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan yang boleh menjadi bagian hidup kami. Karena bagi Dialah yang dapat memberikan jauh apa yang lebih daripada kita pikirkan. Lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Karena Dia Allah Tuhan yang hidup. Dia yang tahu akan masa depan kami. Dia yang tahu, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami sembah ya Allahku. Jangan lawat setiap hati Tuhan. Kuasa-Mu Kau curahkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Yang dalam masalah pergumulan memberikan jalan keluar. Bapa, kami haus akan lapar firman-Mu. Berfirman-Lah atas kami Tuhan. Haleluya. Kau berkuasa Tuhan. Kau berkuasa. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu tepat waktunya Tuhan. Beri kami kesabaran waktu untuk boleh mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Dengan iman saudara akan pujian Terlelap Kau menjaga. Ya Allah yang hidup, yang ada pada setiap kita. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan-jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Takkan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Tetaplah kita di dalam kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Yesus ada di setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terlambat. Sekali lagi naikkan pujian ini. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjaga dari segala Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu
dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Tobing akan pimpin dalam doa firman. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu Tuhan. Kasih Yesus. Engkau tahu segala apa yang ada di pikiran hati kami ini Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya Engkau adalah pertolongan kami. Di saat-saat ini Tuhan, banyak Tuhan gelombang hidup yang kami harus hadapi, yang kami harus lewati Tuhan, baik di dalam ekonomi, baik di dalam kesehatan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau bertekar kami Amin Tuhan. Yesus. Hanya kepadamu kami Tuhan selalu bersandar, karena kami tahu Engkaulah Tuhan pohon kehidupan itu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua penyertamu di dalam hidup kami. Bapa yang setia, kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Kiranya setiap perkataan firman-Mu yang kami dengar, dimanapun Tuhan saat ini jemaat-Mu mendengarkan, biarlah semua hati mereka dijamah dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar setiap perkataan firman-Mu itu Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada setiap yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Agar kami tetap layak Tuhan menerima setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Saudara siap hari ini untuk menerima jawaban dari Tuhan, untuk menerima kekuatan dari Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjawab semua kebutuhan saudara. Terima firman Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang lega. Roh Kudus bekerja, jangan keraskan hati kita. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Saya persilahkan. Shalom, senang sekali saya boleh menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya untuk jemaat Tuhan GPIA Keluarga Allah yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing untuk beribadah secara live streaming. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Meskipun kami beribadah secara online streaming, tetapi tidak merusakkan sukacita kami untuk kami boleh benar-benar mencari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan untuk kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih saya dan keluarga boleh dalam keadaan yang sehat di kota Tobuali ini. Beberapa saat kami tidak keluar Tobuali dan tidak keluar dari Pulau Bangka karena ada virus corona ini. Tetapi puji Tuhan melalui kecanggihan teknologi kita masih berjumpa meskipun via streaming, via media sosial, via online dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca dalam kitab Amos pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Kitab Amos pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu suka dengan judul, saya akan memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah perintah yang penting dan sangat mendesak di akhir zaman ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang peternak yang bernama Amos. Nabi ini dipakai Tuhan untuk boleh memperingatkan bangsa Israel pada zamannya. Siapa yang menyangka Bapak Ibu kalau seorang peternak ini bisa dipakai Tuhan. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Tuhan bisa memakai siapapun, Tuhan bisa memakai keadaan apapun, Tuhan bisa memakai segala kondisi untuk memberikan peringatan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingat di dalam firman Tuhan, Tuhan bisa memakai keledai seorang Bileam sampai keledai itu berbicara untuk menegur dan memperingatkan Bileam atas kesalahannya. Nah, hari ini akan kita pelajari apa yang akan Tuhan ingatkan kepada kita melalui Nabi Amos. Dan kita belajar juga menyikapi bagaimana menyikapi keadaan the new normal ini. Kita tahu bahwa sejak bulan Maret sudah kurang lebih 5 bulan kita ada yang stay from home, work from home, dan bahkan sampai hari ini anak-anak kami, mungkin anak-anak Bapak Ibu ada yang school from home, artinya belum sampai sekolah tatap muka, hanya sekolah melalui Zoom meeting atau Google Meet dan sebagainya. Nah, saya akan membacakan satu ayat lagi dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Dalam ayat yang keempat, 5, dan 6 ada dua kata yang dipergunakan, yaitu carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, di masa akhir zaman ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua harus, dan perintah ini mendesak, kita harus bisa dan mau tidak mau mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Kita akan bahas untuk beberapa saat ke depan apa sih yang dimaksud dengan carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara kata carilah berarti ada sesuatu yang hilang. Berbicara kata carilah berarti ada sesuatu yang hilang. Kalau mungkin Bapak Ibu kehilangan dompet, berarti carilah dompetmu. Kalau Bapak Ibu kehilangan barang apapun, berarti carilah barang itu. Nah, kalau kita disuruh mencari Tuhan, pertanyaannya apa yang hilang? Apakah Tuhan Yesus hilang? Apakah Tuhan yang hilang dalam hidup kita? Entah kemana. Tidak, saudara. Bukan Tuhan yang hilang, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang hilang. Dan Israel ini telah mengalami kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi secara hubungan antara bangsa Israel dengan Allah menjadi satu kegagalan. Artinya hubungan itu menjadi miss dan hubungan itu hilang secara pribadi. Nah, hari ini kita bertanya dalam hidup kita. Tuhan memakai keadaan. Kita katakan virus COVID-19, kita katakan corona, kita harus beradaptasi dengan the new normal. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang di Tangerang dan sekitarnya masih ada PSBB. Nah, mau tidak mau kita harus beradaptasi hidup kita dengan seperti ini. Nah, mungkin saudara bertanya, Tuhan gak mungkin hilang, tetapi hari ini kita cek. Kita boleh berhasil, kita boleh kaya, kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh sesukses-suksesnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih mempunyai hubungan yang intim, relasi yang intim dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah kita selama di rumah kita beribadah secara online? Apakah kita masih menemukan hadirat Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah hilang. Tetapi hubungan pribadi kita. Kita mungkin nggak mungkin Bapak Pendeta, nggak mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala, nggak mungkin Tuhan hilang. Mari kita cek. Kita cek Bapak Ibu. Yang pertama akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Apakah ketika kita ke gereja, kita beribadah secara online,
kita tidak mengecap kebaikan dan merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua, ketika kita ke gereja, kita beribadah dan kita tidak pernah lagi menangis, kita tidak pernah lagi berlutut di bawah kaki Tuhan. Menangis bukan berarti kita cengeng, tetapi karena Tuhan menyentuh hati kita dan kita mengutuskan air mata, mengecap segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita boleh cek dalam hidup kita ke gereja beribadah tetapi dosa jalan terus. Saya punya istilah, mungkin kita belajar dari cicak yang ada di gereja. Cicak mungkin kalau bisa berkata CK gitu ya. Kalian ke gereja memenuhi kursi tetapi hidup nggak pernah berubah. Yang keempat, kita ke gereja, kita beribadah, tetapi hidup kita tidak benar, usaha kita tidak benar, kita punya bisnis kotor dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, di masa-masa susah dan sulit ini, jangan sampai kita terjebak dalam bisnis-bisnis yang kotor, cari kerja yang halal, yang semua menyenangkan Tuhan dan semua atas seizin Tuhan. Yang kelima, kita tetap ke gereja atau beribadah, tetapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita cek, apakah hilang hubungan kita dengan Tuhan, hilang secara pribadi. Kapan terakhir kali Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdoa dengan menangis karena merasakan hadirat Allah? Kapan Bapak, Ibu, terakhir kali kita berlutut dengan derai air mata dan kita mengungkapkan rasa terima kasih dan disertai dengan ucapan syukur atas anugerah Tuhan? Kapan terakhir kali Bapak Ibu membaca Alkitab dan kita ditegur oleh firman Tuhan dan kita katakan terima kasih Tuhan, saya mau berubah dan bertobat karena firman Tuhan yang menegur hidup saya? Kapan terakhir kali kita melayani dan merasakan kuasa Tuhan dan hadirat Allah? Kapan terakhir kali kita melayani dan kita melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, dengan derai air mata sehingga pelayanan kita diberkati Tuhan? Apakah justru pelayanan kita hanya sekedar formalitas? Kapan terakhir kali kita menyembah Tuhan dengan air mata? Kapan terakhir kali kita berdoa 1 jam di hadapan Tuhan? Mari kita buka kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu membuka firman Tuhan. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kapan terakhir kali kita berjaga dan berdoa selama 1 jam di hadapan Tuhan? Seperti yang Tuhan katakan. Ingat loh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berdoa dan berjaga minimal 1 jam itu. Bukan supaya kita sukses. Bukan supaya kita kaya. Bukan supaya kita diurapi, tetapi firman Tuhan katakan kita berdoa berjaga minimal 1 jam supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Untuk itu kita berdoa 1 jam. Untuk supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Ingat, roh memang penurut tetapi daging lemah. Untuk jangan jatuh dalam pencobaan harus berdoa minimal 1 jam. Bagaimana untuk kita sukses? Bagaimana supaya itu kita berhasil? Bagaimana untuk kita bertahan hidup di akhir zaman ini? Saya punya istilah, saya katakan begini, paling tidak saya dan saudara berdoa 1 jam plus 1 menit. Artinya 1 jam berdoa untuk supaya kita bisa berjaga-jaga dan tidak jatuh dalam pencobaan, dan 1 menit itu untuk kita bisa berdoa, berhasil untuk sukses dan sebagainya. Nah saudara, kalau kita kehilangan yang lain, kita bisa cari. Kita kehilangan sesuatu, kita bisa cari. Kita kehilangan sesuatu, kita bisa beli lagi. Tetapi ketika kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita kehilangan segalanya. Dan rohani kita menjadi padam. Mari kita cek diri kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kapan terakhir kali kita melakukan itu?
Mungkin kau berkata 1 bulan yang lalu, berarti sudah 1 bulan engkau kehilangan Tuhan dalam hidup. Mungkin kau berkata baru 3 bulan lalu, berarti selama 3 bulan engkau kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayo kita kembali. Jika kita tidak merasakan hadirat Allah, dan kita nggak lagi gairah, nggak punya semangat baca Alkitab, dan kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, berarti step by step kita sedang kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Ini loh Bapak Ibu yang penting. Mari kita jaga hubungan kita. Mari kita kembali. Ingat, Yesus hanya sejauh doa kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, nggak pernah intim, Yesus semakin jauh dan semakin jauh. Bukan Yesus yang jauh, tetapi kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, carilah. Berbicara kata carilah, berarti ada sesuatu yang hilang. Cek hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, berbicara kata carilah, berbicara sebuah perintah. Carilah itu berbicara sebuah perintah dari seseorang kepada seseorang. Dalam hal ini dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos. Karena kita sudah kehilangan hubungan, dan mari kita bangun kembali relasi dengan Tuhan. Perintah itu apa? Hei Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita yang sudah lama tidak berdoa, mungkin kita sudah yang lama tidak berpuasa, mungkin kita yang sudah tidak lama memuji Tuhan, mungkin yang sudah tidak lama membaca firman, mungkin yang sudah tidak lama menyembah Tuhan. Kita bisa isi lagi selanjutnya, mungkin kita sudah tidak lama apapun. Ayo kembali kepada Tuhan, karena inilah suatu hal yang paling penting dan mendesak di akhir zaman. Kita nggak tahu corona sampai kapan berakhir. Kita nggak tahu resesi ekonomi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apapun berita-berita yang kita dengar dan kita lihat di televisi, media sosial dan sebagainya, tidak akan pernah merusakkan sukacita kita untuk kita tetap mencari Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, berbicara carilah berarti berbicara tentang kerja keras dengan segala kesungguhan dan upaya kita untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang yang bekerja keras untuk menemukan uang, tidak salah. Banyak orang yang bekerja keras untuk mempertahankan usahanya, tidak salah. Banyak orang yang bekerja keras untuk mempertahankan bisnisnya, tidak salah. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, sedikit orang yang bekerja keras untuk menjumpai Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk mencari Tuhan, ayo berusaha, ayo terus berdoa, terus dengan bekerja keras. Kalau yang buat dunia saja, buat yang harta sementara saja, kita terus berjuang padahal kita tahu bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Kita siap bekerja keras, malam jadi siang, siang jadi malam. Tetapi untuk Tuhan, hanya untuk 2 jam kita ibadah, hanya untuk 1 jam kita berdoa atau membaca firman. Kita katakan selalu nggak punya waktu untuk Tuhan. Apakah benar kita tidak punya waktu untuk Tuhan? Carilah Tuhan, kata carilah berbicara tentang komitmen kita. Mari kita menjadi jemaat Kristen yang dewasa. Jangan hanya mencari Tuhan ketika engkau ada masalah. Jangan hanya engkau mencari Tuhan, engkau duduk dalam doa dan engkau menyembah Tuhan ketika engkau berbeban berat, ketika engkau sedang sakit, baru mencari Tuhan. Itu semua tidak salah. Tetapi mencari Tuhan jangan secara temporary atau temporer. Tetapi cari Tuhan harus benar-benar komitmen setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hidup di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika kita mempersiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, artinya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Firman Tuhan katakan hidup di sana bukan makin mudah, tetapi akan menghadapi masa-masa yang sukar. Dan kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita mau mengandalkan siapa lagi? Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berbicara tentang komitmen. Apapun keadaan saudara, baik tidak baik, sehat, sakit atau apapun diberkati dan belum diberkati Tuhan, tetap cari Tuhan. Berbicara kata carilah. Berbicara tentang prioritas. Orang Israel tidak mementingkan Allah lagi.
Bahkan yang paling fatal adalah orang Israel hidup membelakangi Tuhan. Mari kita cek hari-hari ini. Apakah Tuhan sudah menjadi yang nomor satu, bahkan yang menjadi prioritas yang terutama dalam hidup kita. Bukan dengan harta kita. Kita mengecek bukan dengan persembahan yang kita berikan. Bukan dengan perpuluhan yang kita kembalikan. Bukan dengan harta yang kita persembahkan. No, tetapi berapa banyak waktu kita untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan menyatakan bahwa Tuhan lebih penting dari segala-galanya, Bapak Ibu. Hari-hari ini, justru kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Justru semakin kita menyadari hidup di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mari kita berbalik. Mari kita bertobat. Dan kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama di dalam hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang kedua berbicara kata carilah. Kalimat yang kedua katakan carilah Tuhan. Kalau kita ke gereja, kita jangan mencari siapapun. Kita ke gereja, kita hanya punya satu kerinduan. Kita mencari Tuhan. Itu saja Bapak Ibu. Selama kita masih mencari manusia, kita pasti akan kecewa. Tetapi hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam hidup kita, kita hanya mencari Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat hidup saya dan hidup saudara berubah. Kalau saya sebut Saulus, kalau saya sebut Zakheus, kalau saya sebut wanita yang memiliki banyak suami dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu tahu ada perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan. Kalau selama ini kau berdoa, Tuhan, hari-hari ini saya berdoa untuk suami saya berdoa untuk istri saya berdoa untuk anak-anak saya. Dengar baik Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang bisa merubah orang lain selain Tuhan yang sanggup merubah orang itu. Dan ada harapan kalau yang kita cari hanya Tuhan dan kita tidak mengandalkan diri sendiri. Carilah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, karena hanya Tuhan yang bisa memberkati, karena hanyalah Tuhan sumber dari segala-galanya. Dan ketika kau mencari hanya Tuhan, kau akan menemukan hal-hal yang hebat dalam hidup sehari-hari. Akan ada kesaksian demi kesaksian ketika Tuhan menolong saya dan saudara. Dan pertolongan Tuhan semua di luar nalar manusia. Berkat dari Tuhan, amin. Kesembuhan dari Tuhan, amin. Mujizat daripada Tuhan, amin. Jalan keluar dari Tuhan, amin. Pertolongan daripada Tuhan, amin. Pemulihan hanya dari Tuhan, amin. Urapan hanya daripada Tuhan, amin. Hikmat hanya dari Tuhan, amin. Dan semua yang banyak itu berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak mencari Tuhan, berarti yang kita sebutkan, yang saya sebutkan di atas, kita akan kehilangan segalanya. Padahal kita butuh yang namanya berkat. Padahal kita butuh yang namanya kesembuhan. Padahal kita butuh yang namanya mujizat. Padahal kita butuh yang namanya jalan keluar. Padahal kita butuh yang namanya pertolongan. Padahal kita butuh yang namanya pemulihan. Kita butuh urapan. Kita butuh hikmat Tuhan. Cari Tuhan. Maka ketika kita gagal mencari Tuhan, kita gagal mendapatkan itu semua. Akhirnya zong, nol. Kita jalani hidup ini dengan kekuatan kita. Padahal kita tidak akan pernah mampu, saudara. Kita masih boleh nafas aja semua karena Tuhan. Kita boleh hidup dalam berkat aja semua karena Tuhan. Kita boleh sehat semua adalah karena Tuhan. Apalagi di luar Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Dan saya mau pastikan bahwa Tuhan selalu rindu ingin berjumpa dengan kita hari demi hari. Tuhan selalu ingin berjumpa dengan kita. Setiap pagi Tuhan menunggu kita. Tuhan mungkin berkata, nak, sebelum kau bekerja, sebelum kau memulai aktivitas, cari aku dulu, nak. Engkau berkata, gak mungkin Tuhan, saya bangun sudah kesiangan, hari di pekerjaan saya padat. Tuhan terus menunggu kita. Siang hari, nak, apakah ada waktu luang? Hanya 1 menit, nak, berjumpa dengan aku. Aku rindu pengen ngobrol sama engkau, nak. Engkau berkata, gak bisa Tuhan, aku ada deadline, dan sebagainya. Aku gak bisa Tuhan ngurus rumah tangga sibuk, dan sebagainya. Aku gak bisa Tuhan, dan Tuhan menunggu sampai malam. Dan Tuhan datang lagi dalam hidup kita.
"Nak, bolehkah aku ngobrol denganmu, Nak? Aku kangen sekali denganmu, Nak. Aku rindu sekali ketemu denganmu, Nak." Dan kau berkata, "Maaf Tuhan, saya sudah ngantuk." Dan kau berkata, "Good night Tuhan, sampai ketemu lagi." Hari demi hari kau lewati dengan seperti itu. Padahal kau tahu, Tuhan selalu rindu berjumpa dengan kita. Tuhan mau kita ngobrol seperti layaknya bapa dengan anak. Saya pastikan ketika engkau bisa mencari Tuhan, engkau sudah mendapatkan segala sesuatu. Yang ketiga, carilah Tuhan, maka kamu. Siapakah kamu ini? Ya kita semua, saudara. Orang-orang yang mencari Tuhan. Siapakah kamu? Tuhanlah yang paling mengerti. Sampai dalam hati kita, di dalam hidup kita, hanya Tuhan yang tahu. Dan setiap orang yang berjerih lelah dalam Tuhan, mereka akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan mendapatkan hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, krisis apapun yang terjadi, ketika engkau dan saya hidup dalam Tuhan, maka jangan takut. Tuhan akan memelihara Bapak Ibu Saudara semua. Kami adalah janji berkat. Janji berkat Tuhan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Janji berkat Tuhan tidak pernah akan bisa goyang meskipun krisis terjadi. Dan janji firman Tuhan selalu ya dan amin. Semua yang mencari Tuhan, hidupnya akan berbeda. Dan ini merupakan satu tawaran yang istimewa, yang tidak ada di agama lain, di kepercayaan manapun. Ketika Sang Mencipta menyuruh kita mencari, memberikan dirinya untuk kita boleh berjumpa di dalam setiap doa dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya pastikan, ketika kamu mencari Tuhan dan kamu mendapatkan Tuhan, maka seberat apapun hidupmu, sepusing apapun hidupmu, kau akan mendapatkan solusi. Dan kau akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau berkata, "Tuhan, mungkin dokter sudah angkat tangan." Engkau akan menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. "Tuhan, kami berdoa mungkin secara ekonomi pandemi ini COVID-19 berpengaruh dengan ekonomi, dengan keadaan keuangan keluarga kami." Ketika engkau cari Tuhan, maka kamu itu yang saat ini sedang membutuhkan Tuhan. Kamu akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan, karena Dia adalah sumber daripada segala-galanya. Siapapun kamu itu, yang saat ini sedang beribadah, kamu yang ada di rumah, kamu yang sedang mengalami pergumulan berat, kamu yang saat ini sedang mengalami sakit, kamu yang sedang mengalami masalah ekonomi, kamu yang sedang mengalami beban berat, firman Tuhan katakan, "Carilah aku, maka kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat akan memperoleh kelegaan daripada aku." Kurang apa lagi, saudara? Kamu yang lemah akan menjadi kuat. Kamu yang terbatas dan kita semua yang terbatas memerlukan Allah yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Loh, Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya sudah hidup. Hidup bukan kata bios yang dipakai. Saya hidup, nafas, ya, binatang, hewan hidup, tumbuhan juga mengalami hidup, tapi bukan bios yang dipakai. Tetapi hidup yang dipakai berasal dari kata aslinya zoe. Zoe ini mempunyai arti yang sangat banyak. Hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup istimewa, hidup yang berguna, hidup yang berarti, hidup yang kekal. Itu adalah zoe. Maka ketika kamu mencari Tuhan, siapapun yang mencari Tuhan, kamu akan hidup. Kamu akan mempunyai hidup yang berkualitas. Kamu akan mempunyai hidup yang bermutu. Kamu akan mempunyai hidup yang istimewa. Kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Kamu akan mempunyai hidup yang berguna. Kamu akan memiliki hidup yang berarti di dalam Tuhan. Dan kamu akan menerima itu. Dan hanya ada ketika kita mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu saya himbau, cari Tuhan. Hari-hari ini jangan cari yang lain. Jangan cari kredit pinjaman online. Jangan cari pinjaman-pinjaman yang dengan tergiur dengan iklan-iklan yang lain. Jangan mencari orang pintar. Jangan mencari orang hebat. No. Cari Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kau menangis di hadapan Tuhan.
Dan itulah menjadi kekuatan. Kalau saya mau bersaksi, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Tuhan memelihara hidup saya. Bagaimana ketika COVID-19 itu pada bulan Maret yang lalu. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Ketika itu tanggal 22 Maret. Kami sudah mendengar bahwa ada COVID-19 ada di Jakarta. Kurang lebih di akhir bulan Maret itu, saudara. Lalu saya berkata dalam hati, ya Tuhan, masih jauh lah, masih ada di Jakarta, dan kita terus berdoa Bapak Ibu, supaya COVID itu tidak ada di Pulau Bangka. Nah saudara, singkat cerita kami dikejutkan dengan satu berita bahwa kejadian pertama COVID ada di Pulau Bangka ini ternyata gak jauh-jauh Bapak Ibu. Kejadian COVID pertama yang ada di Pulau Bangka adalah salah seorang yang tinggal di kota Tobuali. Saya kaget Bapak Ibu. Dan singkat cerita, orang itu bukan orang yang jauh. Orang itu adalah orang tetangga dekat kami yang saat ini sudah almarhum, Tuhan panggil pulang ke surga. Secara manusia saya khawatir. Secara hitung-hitungan saya berkata ketika gereja tidak lagi ada ibadah, saya coba berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya hanya sebagai hamba-Mu, saya nggak punya kerja apa-apa, saya hanya hidup bergantung penuh pada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ajaib sekali pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami nggak pernah berkekurangan. Saya ingat Bapak Ibu ada satu kisah ketika saya sedang mau mandi. Tiba-tiba ada messenger masuk di handphone saya. Dan orang ini merupakan orang yang saya kenal tetapi udah lama nggak berkomunikasi. Beliau tinggal di Amerika. Dan beliau berkata begini, bolehkah saya, apa kabar gitu ya, bolehkah saya meminta nomor rekening? Untuk apa, saya katakan. Tiba-tiba Tuhan taruh muka Bapak dalam hati saya, dalam doa saya. Tuh, saudara, saya nangis di hadapan Tuhan. Meskipun saudara, secara ekonomi saya berkata, manusia mungkin takut, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Sampai jauh-jauh pun Tuhan bisa menggerakkan orang. Dan itu terus bertubi-tubi. Sampai hari ini Tuhan memelihara hidup saya. Tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah yang namanya saya tidak pernah makan nasi. Bukan karena buat kesombongan, no. Kalau Tuhan yang saya sembah hidup, Tuhan yang Bapak Ibu sembah juga Tuhan hidup dan berkuasa. Itu hanya sekecil bagian. Panjang ceritanya kalau menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sehat sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa kirim burung gagak dari manapun untuk memelihara hidup saya dan saudara. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat yang ke-6 sekali lagi. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu masih koma. Ternyata kenapa kita harus mencari Tuhan? Supaya, artinya saudara, kalau kita tidak mencari Tuhan, ada yang akan terjadi, yaitu Tuhan akan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Tuhan akan memasuki hidup kita. Tuhan akan memasuki keturunan kita bagaikan api. Artinya kalau kita tidak mencari Tuhan, maka hidup kita akan luluh lantak. Hidup kita akan hancur. Dan Allah akan menjadi lawan kita. Ini lebih bahaya lagi, saudara. Kita udah butuh Tuhan, ternyata kita malah jadi musuhnya Tuhan. Dan hari-hari ini, saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Memang ada harga yang harus dibayar. Mungkin doa, air mata. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan.
orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka orang itu akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ada perbedaan. Sementara orang yang satu mulai tumbang, sementara toko yang satu mulai tutup, usaha yang satu mulai bangkrut, tetapi engkau dan saya tidak akan mengalami itu. Meskipun ada resesi ekonomi, engkau tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Indonesia mengalami resesi ekonomi kurang lebih 5,3 sekian persen, 5,34% kalau nggak salah. Minus bukan plus. Tapi kita terus berdoa Indonesia bisa keluar dari resesi ini. Negara-negara lain, Eropa, Jerman, Amerika, Hong Kong, Singapura, negara tetangga kita, kalau kita membaca, kita melihat televisi, sudah mengalami resesi ekonomi, bahkan sudah mendekati kebangkrutan. Tetapi kalau Indonesia boleh bertahan, karena ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda dan saya keluarga boleh bertahan, karena Tuhan masih memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kalau pada hari ini, sekali lagi, mampukan kami mencari Tuhan. Di tengah segala masa pandemi, di tengah segala kesibukan kami, apapun alasan kami, selalu ada waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh duduk diam, dan justru itulah yang menjadi kekuatan kami supaya kami kuat berdiri. Tuhan tolong jangan sampai kami malas berdoa, jangan sampai kami malas menyembah, jangan sampai kami malas memuji Tuhan di akhir zaman ini. Karena kami gak mau Tuhan gugur di tengah perjalanan iman kami kepada Tuhan. Kalau kami boleh melihat yang lain saling berjatuhan luluh lantak, tapi kami masih punya Tuhan. Kami masih punya pegangan hidup kami itu Tuhan yang kami sembah hidup dan berkuasa, dan Engkau sumber daripada segala-galanya. Mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami boleh mencerminkan Tuhan. Hidup kami boleh senantiasa di dalam hadirat Tuhan dan di dalam jalurnya Tuhan. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu, GPIA, keluarga Allah Kota Modern yang saat ini sedang beribadah secara online. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berikan kesehatan, kekuatan. Dalam masa tuanya Tuhan terus pelihara mereka. Berkati seluruh kebutuhan umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan umat-umat-Mu boleh terus mempertahankan iman dan boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Terima kasih jemaat Tuhan GPIA Keluarga Allah Kota Modern. Sampai kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yehezkiel Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dikuatkan, kita semua sudah mendapat jawaban. Bagian kita adalah melakukan firman. Bagian Tuhan dia mengenapi janjinya. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Yehezkiel, baik di Pulau Bangka dan sekitarnya, dimanapun Bapak Pendeta berada. Tuhan memberkati baik dalam keluarga, dalam segalanya yang diperbuatnya boleh berhasil. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan satu hati, kita akan bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa. Doa syafaat pertama akan dipimpin oleh Ibu Ros. Sambil persilahkan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa Tuhan setiap pokok-pokok doa kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para medis, perawat yang telah merawat setiap pasien-pasien corona Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kepada mereka, berikan kesabaran hati Tuhan untuk merawat setiap pasien yang ada. Berikan kekuatan, kesehatan kepada para medis dan relawan Tuhan serta perawat Tuhan. Engkau jauhi mereka Tuhan dari segala sakit penyakit Tuhan. Engkau jauhi mereka dari wabah virus corona Tuhan. Sehingga Tuhan mereka kuat Tuhan di dalam menjalankan setiap pekerjaannya ya Bapak. Engkau tolong mereka Tuhan, juga keluarga mereka Tuhan. Engkau jauhi Tuhan dari sakit penyakit ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga.
kalau Engkau sudah menyembuhkan Tuhan pasien COVID, demam berdarah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau menjamah setiap sakit penyakit yang ada Tuhan, sehingga Tuhan namamu dipermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya wabah virus penyakit corona Tuhan dan juga wabah penyakit demam berdarah Tuhan, kami percaya sudah tidak ada lagi di Indonesia ini Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah memulihkan bangsa ini Tuhan dari kesehatan Tuhan. Engkau berikan kesehatan pada bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan doa pengharapan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bawa Tuhan pemerintah kami ke negara Indonesia. Kami senang, kami bahagia hidup di Indonesia ini Tuhan. Dan kami bersatu hati berdoa untuk Presiden RI Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta wakil dan seluruh jajarannya yang ada. Mampukanlah pemerintah Tuhan agar dapat melakukan percepatan perluasan akses peningkatan infrastruktur digital, mengingat peningkat daya saing Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara. Bapa, beri hikmat kepada Bapak Presiden kita beserta seluruh jajarannya. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dengan apapun yang Kau izinkan ini boleh membawa Indonesia lebih dekat kepadamu. Ampuni Tuhan dosa bangsa kami Tuhan. Kami sebagai bangsa Indonesia bertanggung jawab juga atas keselamatan Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada dan berkat-berkat-Mu telah Kau sediakan bagi kami. Dan Engkau menyediakan apa lebih dari yang kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat ganda kepada setiap hati yang telah menopang pekerjaan-Mu, yang telah memberikan persembahan kepadamu Bapa, mengembalikan apa yang Engkau punya. Kami percaya janji firman-Mu, Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Berkat kekuatan kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Supaya kami kuat dan teguh, dimampukan untuk hidup di masa-masa yang sukar ini Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat, anugerah-Mu Tuhan, untuk kami tetap ada, eksis di dalam hari-hari terakhir ini, tetap beriman kepadamu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, dimanapun suara ini didengar, kami percaya ada keselamatan datang di atas rumah tangga, ada kekuatan, ada penghiburan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan, teguhkan Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan melindungi Indonesia. Kami percaya Tuhan, sinar kemuliaan-Mu ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga tolong dengan anak-anak yang masih bersekolah online Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa iblis apapun juga. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu setiap kami ya Bapa. Kuduskan setiap udara yang kami hirup, tahirkan Bapa. Dijauhkanlah dari segala mara bahaya celaka maut. Dijauhkan dari segala penyakit-penyakit apapun juga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melindungi. Amin. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan Amin. hidupku menerangi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. GPI Keluarga Allah. We are